Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu. Kaum dangu. Jika siaran radio Jawa Barat. Waalaikumsalam sampurasun sadayana para viewer ya, para subrek cenrender. Oguchi obrolan guna cipta kembali lagi bersama saya Toto Note Aya Day lawanan ya. Seperti biasa sebenarnya ini kita berada sekarang tempatnya di tempat yang sangat terbaru ya. Ini di pojok baca perpustakaan Guna Cipta. Jadi biasanya nih para yang pakai putih dan abu-abu ini biasanya pada ngumpul di sini. Duka maca, duka ngaropi. Pokoknya asal kecet kali ku guru di mana di perpustakaan rajin gitu. Ya gitu deh. Ya kenapa kita hari ini biasanya kan kita ada di studio Oguchi tapi sekarang kenapa di sini karena ini ada hubungannya dengan para narasumber kita yang hari ini ada yang ganteng dan juga cantik ya. Karena yang ganteng-ganteng itu seperti Nabi Yusuf ya. Ganteng. Nabi Yusuf itu kalau nggak salah gantengnya tuh 50% ya. 25% Rasulullah, 24% saya, sisanya kalian. Wow. Ya, seperti biasa ya kita akan ngobrol-ngobrol bareng selama 1 jam ke depan bersama narasumber yang sangat istimewa ini. Ini adalah siswa-siswa dari Guna Cipta SMA ya. Nanti kita perkenalkan siapa mereka di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya siapa saja. Tapi yang jelas sebelum kita bercakap-cakap atau berbicara atau berbincang lebih dahsyat lagi tentang kita akan membongkar kupas apa prestasi-prestasi mereka karena ini sengaja datang ke sini berarti mereka bertiga ini mempunyai prestasi yang sangat dahsyat sekali para viewer apa penonton? Penonton ya, penonton atau viewer lah, gitu ya pada subrek sometime. Ya seperti biasa kita sampaikan juga sebelumnya bahwasanya Guna Cipta sekarang nih ini sudah mulai menerima siswa baru atau PPDB ya. PPDB pelajaran zaman dulu atau ini mah sejarah bangsa-bangsa penerimaan peserta didik baru. Oh ya, penerimaan peserta didik baru bukan persatuan para bangsa-bangsa bukan. Ya, para peserta didik baru itu mulai dari sekarang itu yang daftar duluan berarti akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diskon atau juga beasiswa dan sebagainya. Itu banyak banget di sini. Tapi yang jelas di Guna Cipta ini menggunakan banyak banget sistem yang digitalisasi program alias sekolah dengan berbasis digital. Apalagi di SMK-nya itu ada namanya jurusan TKJ yang dimana nantinya di SMK TKJ di sini di Guna Cipta itu siswanya nanti ke depannya di kelas 2 aja atau kelas 3 bahkan itu mereka sudah bisa menghasilkan uang. Artinya gini, sekolah di sini belajar tapi juga sudah dapat gaji. Kenapa? Karena kita berbarengan dengan perusahaan yang berbasis IT itu selalu beriringan sejalan ketika ada industri membutuhkan siswa-siswa kita di Guna Cipta ini sudah disiapkan. Begitupun juga di SMA di SMA Guna Cipta juga sama. Jadi mereka berkesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan yang berbasis IT dan bekerjasama atau juga yang menaungi kita adalah PT Sivo. Itu mereka berkesempatan untuk juga berkarir di perusahaan PT Sivo itu dengan kemampuan masing-masing dari siswa SMA. Jadi bukan hanya SMK saja. Jadi sekarang ini silakan kita mengajak untuk seluruh para viewer atau juga keluarga terutama yang ada di Cibanggung ini untuk berbondong-bondong ya. Pastikan bahwasanya Anda adalah orang pertama di tahun ini yang daftar ke Guna Cipta. Ya, Guna Cipta gunakan kesempatan ciptakan kesuksesan. Dan jangan lupa kalau misalkan pengen tampil lebih gaya lagi di fotonya, itu datang aja ke studio Guna Cipta ya. Studio Guci apa Guna Cipta? Guci Studio. Oh iya, Guci Studio. Guci Studio di lantai 7. Ya, dari tangga awal kan 7 Ichni Sangsi sampai 7 kan? Ya. Lantai 2 kampus Guna Cipta ya. Itu nanti ada Master of Fotografinya ada Kafirel Brasnama Tanglab.
Brastama. Ya, Brastama apa beras merah? Pertama. Nah, hari ini kita ngobrol santai aja ya. Nah, seperti yang saya bicarakan, karena ini juga edisi perdana kita duduk lesehan begini. Jadi kalau misalkan saya nanti sedikit-sedikit berubah-ubah tempat duduk, itu mohon dimaklum karena sing siremen ya. Dan sementara mereka masih muda-muda, paling mereka tidak sing siremen. Mungkin saja mereka undureun. Saya undur-undur kan? Tahu nggak undur-undur? Ya, ya. Tunggu ya, serius. Ya, tiga orang ini, tiga para manusia ini mempunyai prestasi yang sangat dahsyat. Itu mereka di Karin juga pernah menjadi juara MTQ. Hah? MTQ aja biasa, bukan MTQ. MTQ di Kecamatan Cimanggung ya? Ya, Cimanggung. Cimanggung. Ini juga. Ojan juga belum pernah jadi juara MTQ. Tapi juara yang lain. Juara yang lain ya. Dari SMP dia pernah juara, bahkan pernah juara lari dari kenyataan hidup ya. Sekali. Banyak prestasi, nanti kita kupas mereka, kita bahas aja prestasinya apa. Dan juga ada juga satu lagi, ini ada Dani, prestasinya numpuk banget. Dia ini dulunya pernah menjadi ketua OSIS ya di SD waktu itu ya. Ya, coba. Oke, perkenalkan dulu dari sebelah kiri, ladies first ya. Ladies first, silakan. Bukan ladies first. Emang dari ladies? Ladies tidak. Terjebak, dia di kiri, terjebak dengan kata-kata. Dari kiri coy. Terjebak dengan mukanya. Oke, perkara Nami Wasta jeung Nami saminya. Nami terus sekolah di mana, kelas sabaraha ya. Oke. Silakan. Eh, Perkenalkan, nama saya Karin Indianti. Karin Indianti. Iya, Rindianti Pak, bukan Rin. Oh, Rin. Iya, Karin Indianti. Saya siswa dari SMA Plus Gena Cipta, kelas 12 SMA. SMA. Oke, terima kasih Ibu Karin Rindianti. Sebelah kanan saya yang cukup staminanya berbobot. Pak, kesini di sini. Oh ya, kenapa kesini? Oh, dua-duanya orang. Tahu gue no karunya. Angin ketemu. Ya, silakan Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, biasa dipanggil Ojan. Ya. Status saya ini, lajang, belum pernah pacaran. Bukan Ojan Bang. Punten, perlu kita garis bawahi, bukan jomblo, tapi sakit hati yang mendalam. 100 kali. Ada trauma dari mulai SMP ya Dan ya. Ya. Dari mulai SD. Oke. Oh, jadi mengupas tuntas Ojak. Iya ini. Ya, oke. Saya dari SMA Plus Gena Cipta, kelas 12 IPS. Dan di samping kanan saya. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya dari Pauji dari kelas 12 IPS SMA Plus Gena Cipta. Oke. Jadi ini dulu ketua OSIS ya? Iya. Ketua OSIS tahun 2013. Oh, ya udah. Kok bisa? Tunggu deh, serius. Ini kita lagi live ya. Iya, Bapak. Dan 2000 kemarin ya? 2023. 2023 ya. Sekarang udah diganti ya. Nah, dan ini ketua OSIS juga Paskibra ya. Anggota Paskibra. Ojan juga bukan anggota Paskibra ya? Bukan. Ya. Alhamdulillah jadi pemain teks doang. Tiga siswa kita ini, tiga siswa Gena Cipta ini, kenapa kita ajak untuk berbincang-bincang? Karena kita akan menggali potensi mereka. Mereka ini adalah salah satu dari sekian banyak siswa yang berprestasi yang ada di Gena Cipta, dan mereka ini yang terakhir, ketiga orang ini mendapatkan medali yang sangat membanggakan ya. Bahkan medalinya itu biasanya kan segede tutup kameranya, dia mah segede bongsang. Terlalu besar. Berat. Saking membanggakannya, jadi medalinya segede tampir. Dan ini peraih medali perak ya. Untuk berapa ini Dan? Berapa kategori lomba? Ke-11. Berapa lomba yang ikut tadi? Satu lomba. Dan ini peraih medali perak di Olimpiade. Nanti kita ceritakan Olimpiade apa ya. Olimpiade. Kalau Ozan
Kebetulan saya alhamdulillah cuma sedikit ikutan 23 tapi yang lolos cuma 4. Hebat. Dapat bener. 23 ya. Ojan tuh medali perak dan Perunggu. ungu. Medali perak, Dan? perunggu, sama masuk top rank ke-11. Takrab segelas. Ini bukan. Bukan ya. Bukan. Kalau Karin Medali perak. medali perak. Ya. Kakak juga nggak apa-apa. Dia Iya. berasa bergetar muka gue. Ya, jadi mereka ini para peraih medali di Olimpiade. Nah, kita akan ceritakan. Kalau Dani, Olimpiade apa sih, Dan? Kebetulan nama lembaganya itu Olimpiade Sains Pelajar. Nama eventnya itu Bung Tomo Brains Olympiad. Bung Tomo Brains Brains. Brain kan? Brain? Ya, Brain kan? Iya. Brain. Ya, itu. Nah, terus kalau Ojan, Alhamdulillah. Olimpiade apa yang kemarin dapat medali? Mangga kalabat, Neng. Tadi paling Kalau saya sih dari medali ada 2 sih alhamdulillahnya. Yang satu kan medali perak. Itu penyelenggaranya pakar akademik. itu tuh untuk bidang apa? Itu untuk bidang sejarah saya. Sejarah Indonesia. Sejarah umum. Oh, sejarah umum Ya. Indonesia, dunia, dan juga hati kita. Iya. Terus, dan satu lagi, anu medali kan 2 Ojan teh. Dan yang perak kayak Ungu ya? Nah, yang sekarang yang ungu. Oh, yang perunggu. Kalau yang perunggu saya bahasa Indonesia itu Olimpiade Sains Pelajar, nama eventnya Brainies Olympiad. Oh, ya, Brainies. Tulisannya kumaha nya? Iya. Iya. Brains. Brain kan brain. Iya, brains. Otak. Samanya Nah, kalau Karin, Ya alhamdulillah hari ini ikut perlombaan baru satu. Mau asalnya mau 3, cuman waktunya beda-beda gitu. jadi Yang dapat itu, ikut satu Olimpiade langsung dapat medali. ya. Oh, di Penyelenggaranya itu dari kompetisi pelajar cerdas Indonesia. Komunitas Pelajar Cerdas Indonesia. Nama eventnya Liga Olimpiade. Oh, itu tuh kalau Olimpiade itu ada bidang studinya. Kalau tadi kan kayak Ojan sejarah. Ya. Kalau Dani apa sih? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalian bahasa Indonesia. Bukan. Bukan? Bahasa Inggris. Oh. PAI Pak. PAI. Ya, lebih ke PAI kan. Soalnya- Pendidikan Indonesia asli. Oh, bukan. Hah? Pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Oh ya, berarti bidang studi ya. Kalau Jangan tadi sejarah sama apa lagi satu lagi? Bahasa Indonesia saya. Oh, bahasa Indonesia juga. Jadi kalau bahasa Indonesia Ojan dapat perunggu. Ya. Bahasa Sejarah. Bukan eh, bahasa, sejarah perak. Sejarahnya perak. Danima bahasa Indonesia. Nah, selama itu kalau ikut Olimpiade itu kumaha carana sih? Dani atau siapa nih yang mau? Kumaha carana kalau mau ikut? Sebenarnya di Instagram banyak yang menaungi lembaga untuk olimpiade seperti itu. Asalkan kita mau mencarinya aja. Oh, gitu. Di IG banyak ya? Banyak sekali, Pak. Olimpiade lari dari kenyataan gitu. Nggak ada. Ada, oh nggak ada. Atau Mana? Kunci studio foto. Ke siaran ya. Lagi siaran ini ditanyakan kunci studio foto. Kayak sekedapnya di kantor aja. Ya. Nah, kalau Ojan baik lagi. Ini pas dulu kan? Itulah. Baik lagi Ojan. Sebentar ya, Pak. Ya. Sebentar ya. Aduh, kamera kali ya. Ini jangan dikat ya. Ini jangan dikat. Ini sejarah bagus ini. Punten ya para penonton, para viewer, ini sedikit dikat dulu. Kenapa? Karena ada iklan dulu. Ini ya Allah, ini kumaha untung ya. Aya nu kieu siaran. Tah ya enaknya kalau di Oguci itu gitu bebas. Karek ngaropi heula ge 2 jam, 3 jam teu naon. Bahasa kaliwat. Oke, Ojan, tadi itu pertanyaan naon? Nah, Bapak menanyakan kan soal Olimpiade itu nyarinya di mana? Oh ya nyarinya. Ya. Oh nyarinya di IG, di Ya. Facebook, mungkin ya di Ya, banyak, itu Pak. banyak. Tinggal kita mau ikutan di mana. Ya. Nah, untuk masuk di Olimpiade itu
kita daftar juga berarti. Daftar. Berarti Dani pas Dani itu ketika daftar bahasa Indonesia ya, itu dari sekian banyak waktu mencoba terus atau sekali daftar langsung biasa ikutan? Sekali daftar. Langsung biasa ikutan. Pas zamannya Dani, pas waktu Dani ikutan lomba itu berapa peserta? Kalau nggak salah 401 peserta. 401. 401 ya berarti medali perak mah berarti kadua atunya. Wah. Istimewa. 400 hiji. Tah dan ini nuka 400 hiji na. Kan dan nuka 400 hiji kan berarti 400 hiji na medali emas, tah dan nuka 400 lah. Kalau tentek itu. Kagra. Sebentar pemirsa aya bakal nu kalimat deui. Ya oke, Dani 401, Dani alhamdulillah medali perak. Ya, itu selama persiapannya sabaraha lama ya teh tina daftar sampai ke perlombaan? Daftar itu ada semingguan. Seminggu. Jadi mulai klik cari iklan. Dulu sebelum itu anggap cari mah nggak ada. Cuman pas abis daftar berarti seminggu menunggu. Ya, menunggu dulu. Menunggu. Nah, persiapan aja mungkin Dani menyem cari doa-doa jampi-jampi kayak gitu nggak? Enggak. Ngapain persiapannya ngapain aja? Materinya apa biasanya? Yang kemarin Dani? Kayak apa ya? Lebih ke kebanyakan itu kayak logikanya, Pak. Logika? Ya, dibanding. Atau Agnes Monica dong. Pak. Cinta ini berdasar atas logika. Gitu tuh lagu nanti. Oh, bukan ya. Gimana? Jadi kayak yang dipelajari di sekolahnya cuma sedikit. Cuma beberapa gitu. Jadi lebih ke Pengetahuannya. yang di luar. Ya. Berarti kamu pintar atau kayak gitu, Bah? Kan logika, Pak. Oh, itu logika ya, Mah. Nah, seminggu masuk lomba aja. Lomba. Pas lombanya ini live apa online? Online. Oh, online. Jadi kamu ngerjain by handphone atau juga by PC ya? Ini pas banget sama sekolah kita berarti ya, itu mah digital segala macam. Nah, kalau Mr. Ojan, tatap mata saya. Saya ingat itu, Ojan tuh kan ada ya dulu pernah nggak? Iya. Sketsa ya? Jangan sebutin sketsanya. Boleh ya, ada bukan sensitif ya. Ojan, tatap mata saya. Oke, nah kalau Ojan yang sejarah sama BI Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau sejarah waktu itu berapa lama proses untuk daftar dan sampai ke perlombaan? Kalau untuk proses daftar sih nunggunya cuma 1 minggu sih. Oh, 1 minggu. Ya. Habis daftar langsung ikutan. Ya. Nah, pas Ojan kalau yang bahasa Indonesia berapa orang, sejarah berapa orang waktu itu? Kalau sejarah sih alhamdulillah cuma 591. Waduh, 580. Terus bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia cuma 441. Astagfirullahaladzim, laloba gitu. Kamu istimewa, Tuh nyangka ya. Badak-badak gitu bisa pinternya. Ya, berarti ranking kedua dan ketiga ya? Iya. Yang ketiga, kamu ranking ketiga lemah. Ranking kesatunya saya sebenarnya mah. Saya nggak Jogjan waktu itu. Nah, terus kalau Karin, wes lagi. Kamu hiji lagi. Hiji ge mau mun dua nyandung. Bapak itu, Pak. Iya kan? Nah, Pami Karin. Eta. Wah, di luar. ya, Karin tuh Wican. Oh iya dah. Ya pemirsa, kita kembali lagi. Ini ada bintang tamu lagi yang kembali lagi datang. Yang tadi udah tuh mau lewat deh. Ikut ke lagu ketutupan. Iya. Ini podcast paling bebas lah tentang Karin. Kalau Karin waktu ikutan lomba sama mungkin seminggu waktunya ya? Enggak. Berapa lama? 4 hari. Lu bisa ngetik. Persiapannya berarti kamu lebih pintar dari mereka dong kalau gitu. Ya. 4 hari. Terus waktu itu lombanya diikuti oleh berapa ratus orang? 500 pas. 500 pas? Iya. Itu tiasa kirang. Abi kang ngecalen deui. 500 pas. Nah, selama Karin misalkan kalian kan 4 hari, terus Dani, Ojan seminggu-seminggu. Ya. Nah, Aditya kan berdasarkan analogi dan sebagainya. Nah, kamu kan berarti nggak ada bayangan untuk ngapalin kumaha caranya supaya bisa mendapatkan
medali perak itu apa yang kamu pelajari waktu itu? Coba Dani heula. Waktu itu teh beberapa hari lagi mau Olimpiade, sempat ngapalin. Cuma pas lihat soalnya berbeda jauh-jauh. Oh, jauh pisan. Soalnya di Arab, kamu di dia Ya. nyapan digital karena zaman jauh. Ya. Begitu juga Ojan. Ya, Ngapalin tuh. ngapalin sih Asa saya. tarani kali ngapalin. Tisuk kebelka tisuk jebot kan aya di sekolah. Gak tau kan malam apa. Oh iya. Iya. Ngapalin juga Ojan gimana tuh mempersiapkannya Jan? Sebenarnya dikasih kisi-kisi untuk saya mah. Cuman ya kisi-kisinya di luar nalar gitu. Sama siapa dikasih kisi-kisi itu? Sama pihak panitianya. Oh. Tapi pas-pasan di soalnya tidak di luar prediksi lah gitu. Oh, jadi mereka nih kasih gambaran bahan kira-kira bakal itunya ini aja bahannya gitu. Ya. Tapi ternyata luar itu beda. Beda. Harusnya sejarah Indonesia yang keluar sejarah Afrika misalkan gitu ya. Oh enggak gitu juga. Oh, ngapalkeun oke. Jadi Ngapalin. tapi tidak percuma karena ngapalin karena memang itu penting ya. Nanti kamu bisa pintar. Jadi jangan pernah merasa ngapalin itu walaupun tidak keluar tidak berguna. Enggak. Ngapalin itu pasti kamu akan hidup ya. Jadi Bapak berpesan kepada kalian semuanya selalu ya untuk bisa tahu pami Neng Karin. Aduh Neng Karin. Pami Karin kemarin itu persiapannya cuma 4 hari loh. Hari Pak. Gimana ya? Mending sedih gitu 4 hari Pak. Bukan sedih, kamu harus bangga ya kalau 4 hari. 4 hari Pak gitu. 4 hari. Ciga nu dibere duit kalau 4 hari ya risnya. Terus ya, gimana ya Pak? Entah apa sih? Oh tengah. Berarti ini nggak bener nih. Entah masih Jangan Pak. dicontoh ya itu. Bukan nggak ngapalin ya Pak, cuman pasti mungkin kan PAI, Iya. gitu lagi Ah. gitu Pak. Terus kan pasti ilmunya juga pasti ada ilmu dari sekolah, Iya, dari pengajian. pengajian. Pas udah mau 1 hari Olimpiade, baru datang kisi-kisi. Oh gitu. Tuh, Pak. Ternyata kisi-kisinya sama yang kayak di sekolah. Tapi untungnya kalau Karin ini kenapa? Karena dia kan anak pesantrenan ya. Jadi sapopoe teu ngapalkeun ge dan memang di pesantren pasti teu ngapalkeun ya. Murojaah ya. Gitu. Bener ya? Murojaah. Murojaah. Dan dia mah teu hafal. Murojaah teh kalau ada lauk di bawah. Sudah terbiasa ya. Nah, kalau kenapa sih? Pertanyaannya kenapa sih Dani, Ojan, Karin jawab satu orang ya nanti ya. Jangan barengan karena kalau barengan nanti numpuk kata-katanya di sini. Ya. Kenapa sih kalian aranjeun ngiringan eta Olimpiade? Biar apa sih sebenarnya teh gagayaan gitu? Melegeng. Bukan gaya Pak, suatu kebanggaan. Oh, Kalau Karin suatu kebanggaan, maksudnya ada motivasi lain nggak ikut Olimpiade? Iya Pak, jadi banyak pengalaman Pak. Terus kan dari 500 peserta tuh, jadi kita teh harus bisa nih. Jadi tapi jangan ngarepin menang kalah kan udah biasa. Iya. Jadi tapi intinya mah udah ada pengalaman. Pengalaman. Gitu. Pengalamannya apa? Cuman 4 hari nungguan terus langsung klik Ya ini kan itu. maksudnya Pak, kan pas menunggu hasilnya kan kita tuh suka deg-deg gini. Nyanyi deg-degan mah payah tuh. Pasti ada ya Pak, Iya. hasil rankingnya gitu. Gitu. Jadi Pengalaman berkompetisi ya, walaupun online ya, walaupun tidak live. Artinya kamu membiasakan diri berkompetisi atau berlomba dengan orang lain ya, teman-teman. Yang notabene mungkin kalau 500 atau 400 itu di seluruh Indonesia ya. Iya. Ya, Atau mungkin ada yang di luar Indonesia ya, di Garut misalkan di mana? itu masih Indonesia. Oh, tulisannya kan beda. Indonesia, GAROT. Iya maksudnya kan Apa Indonesia salahku? kan, Indonesia itu warga Indonesia kan ada negara. Oh, negara. Nah, Garut itu termasuk warga Indonesia gitu. Oh itu ya Iya. Ya, paling yang beda untuk negara Bekasi, Pak. Oh. nah kalau Karin seperti itu, upami abdi parados di kelas bahamna balem tekengeng nyarios panangan sidakep naluhur bangku calik na ajeg sapertos ibu guru. Kalawan ya? Itu Bapak itu. Nah kalau Ojan, apa yang membuat Anda termotivasi atau motivasi apa yang membuat Anda ikutan Olimpiade ini, saudara-saudara? Saudara-saudara. Sebenarnya saya ambil 4 poinnya aja gitu, Iya. untuk mengikuti Olimpiade. Cetekan.
Oh. Sebenarnya 4 sih. Iya. Yang pertama cari pengalaman. Iya. Kan namanya nanti SMPTN atau ini kan pasti secara online Iya. di era zaman sekarang. Saya ingin mencari pengalaman. Oh, kayak gini nih Iya. soal gitu. Terserah itu teh. Yang kedua, saya ya emang pingin tahu pengetahuan sama kemampuan saya sampai di Kemampuan. mana, gitu. Nah, Di tingkat nasional gitu. terus Yang- karek 2. 3. Kan aya 4. yang ketiga sih gara-gara pingin nunjukin gitu lah Iya. sama Si ya, dia. iya. Siapa tuh? Si dia teh jajang warandi. Ya saya pengen nunjukin bahwa saya ini bisa gitu. Iya, mampu. Biar tidak diremehkan. Ya. Tidak diremehkannya nyatu udah lain sangu. Bener Pak, bener ya. Remeh sangunya. Kita jangan merasa kalau ada apa-apa orang-orang itu jangan merasa diremehkan. Saya mah diremehkan. Lain teu kudu kitu da urang mah lain sangu. Nah, selaw alas satu. Yang terakhir sih biar bisa dibanding sama anak tetangga. Biar jadi buruan mertua. Pada sekolah kene yang mertua. Bapak Mecep Dani anu ganteng kalau Ais. ketua OSIS kita. Se-Jawa Barat. Gimana? Tapi lagi sakit hati dia. Ketikung. Jangan diperjelas. Oh, iya, jangan. Di komputer pribadi. Oh, iya. Sedikit iklannya. Nganterin pakai motor apa teh hujanan ketikung. Mohon maaf. Maksudnya motornya. Oke Dani. Jadi kalau Dani termotivasi oleh Pak Ujan, Pak. Pak Ujan. Jadi kan Oh, Ujan dulu. Dani mah ya Pak Ujan dulu. Setelah Pak Ujan mendapatkan medali perak, nah baru Pak Ujan ngasih tahu. Oh. Kan Dani itu anaknya anak gabut, Pak. Oh. Jadi kalau di rumah gak ada kerjaan ya main HP gitu. Gabut teh ini. Sama nyambut. Bukan. Aduh. Galau ini brutal Pak. apa ada awan-awan putih gitu. Kabut. Mang. Kabut. Dia mau sampai kapan? Jadi serius kita lagi bercakap ditonton oleh jutaan manusia ini. Wow. Ya, jadi pada saat Pak Ujan ngasih tahu, terus Dani baca-baca juga. Ternyata si apa tuh piagamnya itu bisa untuk masuk PTN, Pak. Oh, perguruan Tinggi. tenaga. Perguruan tinggi. Hah? Perguruan tertinggi negeri. Oh, perguruan tinggi negeri. Bapak kuliahnya nggak di Indonesia jadi nggak hafal istilah-istilah itu. Ya, Bapak di Cicalengka. Oh itu bisa ya. Jadi si anu namanya tadi apa medali sama sertifikat itu nanti boleh kita jadi apa referensi untuk ikut masuk ke PTN. Oh. Jadi ada motivasi itu. Sajabi teh eta ada lagi motivasi lain untuk menunjukkan bahwa saya itu seperti ini. Hai kamu yang kemarin meninggalkan aku gitu enggak? Ada, Pak. Oh ada. Wow, akhirnya terbongkar sudah. Benar-benar. Coba mungkin akan ada disampaikan ke dia. Mungkin akan ada disampaikan ke dia. Entah ya sih. Oke. Maaf ya aku cober di sini. Oke. Nah, selama proses belajar ya mempersiapkan otomatis kan kamu cari-cari mencari-cari link dan sebagainya itu. Tah ngamimiatana ngamumulainya itu kok kamu bisa-bisanya sih bisa mencari ke link ke sana apa yang memotivasi pertama gitu tiba-tiba cari karena link olimpiade gitu kalau Jan Oh, kalau saya kan emang orangnya kan suka belajar malam-malam. Dari jam 10 sampai jam 12. Nah, kan sistem belajar saya itu kan sejam baca 5 menit nge-scroll sosial media. Nah, pas sebentar lu sejam scroll media 5 menit belajar baca sejam belajar baca. dibalik yakin masa sampai ngesam gitu
Panitia. Ya karena kan awalnya dari Ozan ya. Awalnya jadi yang mimitian itu Ozan ya? Iya. Ozan ya, mimitian baru Dani sama Karin ikutan. Pasti awal mulanya dari sini pelaku utamanya ya mimitinya. Nah tadi kembali Sok silakan. Ya kan pas-pasan waktu malam tuh kan saya lagi scroll-scroll gitu. Nah muncul di beranda teh ikuti Olimpiade cina. Untuk oleh sertifikatnya bisa masukin untuk PTN cina. Oke saya ikutan. Saya coba-coba dulu ya. Pas-pasannya nyata eventnya di dalam banyak. Saya ikutan semua. Oh, Kapas Ozan ngawitan itu berapa sampai kemarin Ozan dapat medali itu berapa Olimpiade yang pernah Ozan ikutin? 23 sih. 23 Olimpiade. Iya. Oh, dapat medali tapi dua. Dapat medali tetap berhasil ya. Jadi sesuatu itu tidak bisa didapatkan dengan instan ya. Ya. Karena instan itu hanya mie mungkin ya. Nah, kalau Dani mah kebetulan satu kali ikutan dan langsung dapat medali atau pernah mencoba berapa kali? 2 kali mencoba. Yang satu mah kan yang PKM itu enggak masuk ya. Yang Pengalaman ya? Ya, yang keduanya Langsung ditolak sama dia? Oh, enggak bukan. masuk keduanya. Kalau Karin? Karin sekali langsung enggak? Sekali langsung ituan dapat. Pak. Udah pesantren sih gampang tanya. Dah. Rukun Islam, praku syahadat tuh bisa. Pak. Bukan gitu, Pak. Oke. Nah ini kan kalian kan berarti sama pisan gitu. Sejalan dengan sekolah yang kalian jalankan ya, digital di sekolah ini pakai sistem digital, mungkin belajar segala macam. Nah, konsepnya sama nggak seperti itu? Yang kalian pelajari di sekolah itu ada kaitannya atau jadi sama nggak misalkan gitu, jadi memudahkan kalian nggak? Kan biasa di sekolah kan pakai digital ya, mau ujian gitu. Ya memudahkan sih, memudahkan sekali justru. Jadi pengalaman di sekolah itu pas ngikut Olimpiade itu ini jadi lebih mudah, jadi karena lebih hafal gitu. Iya. Atau misalkan memiti nama, aduh kumaha sente gitu. Enggak sih, kan tinggal nyayang komputer, nungguin loading, masukin link. Karena sudah terbiasa teh mereka. Iya. Nah itu bedanya kalau di sekolah guna cipta ini kan sudah dibiasakan dengan sistem digitalisasi. Ya seperti tadi tuh ya, mungkin Olimpiade ini pakainya kan online ya. Darling ya apa? Daring. Kalau di rumah ya daring. Sistem CBT. Iya, daring, nggak usah pakai L ya. Jadi, jadi sehingga pas Olimpiade sudah tidak aneh lagi. Apalagi kan kalian itu generasi baru sekarang ini generasi yang milenial. Kalau saya mah kan kolonial ya, zaman Belanda. Otomatis dunia digital itu harus paham ya. Nah, kebetulan juga kan kalau di Guna Cipta tadi saya sampaikan bahwasanya di Guna Cipta sudah terbiasa. Jadi kita pakai sistemnya, ada aplikasi yang membuat belajar itu juga online ya. Belajar atau tugas dan juga ujian ya. Semuanya. Bahkan juga raport juga seperti itu. Jadi memudahkan. Nah, ada lagi nggak event-event selanjutnya yang mau kalian ikuti? Ada ya? Kalau saya sih Paling terdekat Ojan apa? Kalau saya sih enggak sih, tapi lebih membimbing calon-calon generasi muda yang sekarang 10 dan 11. Oh, 10-11. Iya. Kojan diajarkan. Iya. Nah, terus kalau mau belajar kojan harus bayar berarti? Ya. Bisnis Jan. Di ruangan Bapak Waeng misalkan kayak Ojan bayar 10.000, Ya. Bapak tuh 1.000. Yang paling dekat-dekat ini setelah ini masih banyak yang ini. Kalau Dani? Dari mah udah sih kemarin waktu tanggal berapa? Nah, alhamdulillah perak. Oh, dapat lagi? Nggak perak, perunggu. Oh, ikut lagi. Itu setiap acaranya tuh atau eventnya tuh setiap minggu ada aja atau setiap bulan ada aja? Setiap bulan ada 3 itu tiap pas. Oh, setiap bulan teh. Jadi ente nungguan misalkan 3 tahun sekali gitu ente. Karena kalau Olimpiade mah Beda kan, Pak? Oh, Olimpiade mah kan berapa tahun sekali sih Olimpiade olahraga? 2 tahun tak? Ya, Olimpiade. Iya. 4 tahun? Sekarang kan ada Bukan Olimpiade dunia teh olahraga. udah 3 tahun. 2 tahun atau. Udah 3 tahun. 2 tahun Itu baru. biasa. Ya. Oh, jadi kesempatannya kapanpun ketika kalian mau tinggal cari di IG-nya itu boleh langsung ikutan Ya. gitu. Ada persyaratan khusus nggak sih? Enggak sih. Persyaratan utamanya cuma harus punya akun Telegram aja sih. Nah, Tidak harus menunjukkan bahwasannya kamu siswa nggak?
Enggak. Iya ada. Ada Kan nanti slipnya formulir ya pendaftaran. Kan gini, kan lamun bisa saja kan saya ikutan kan? Iya. Iya nggak? Iya. Saya kan otaknya udah nggak ketulungan lah gitu, pasti menangan lah gitu kan? Laduni, Ya. laduni. Ya iyalah. Nah itu kalau misalkan gitu otomatis pasti menang wae kan? Misalkan saya nih sekarang ikutan, enggak saya dialih ke lain kan medali emas terus. Nah itu untuk itu ada apa screeningnya misalkan di formulir atau apa mesti masukin kartu pelajar atau apa gitu. Iya, iya. Kan nanti dicari misalkan Bapak misalnya jadi siswa SMP nih. Tapi Nisennya mungkin ya? Iya misalnya, nanti dicari, oh ada nggak sih di SMP itu namanya Bapak ini? Misalnya Oh. gitu. Berarti kalau nggak ada, oh berarti pura-pura Bukan nih, siswa, gitu. oh nisennya ya. Oh berarti di si formulir pendaftaran yang kita isi pun nanti akan terdetek kalau kita itu siswa. Iya. Ya. Bahas siswa mau naik tuh naik tah. Enggak lah. Siswa ini tidak naik 7 kali misalkan. Itu akan kedetek. Apa nih? Itu materi atau mata olimpiadenya selain tadi bahasa Indonesia, PAI, sejarah, yang lainnya ada juga. Ada juga sih banyak. Tapi kalian mungkin mampu lah ya. Nah, Belum ya. Karena memang tidak semua orang menguasai seluruh mata pelajaran ya. Ada spesialisasi misalkan Dani lebih spesialnya ke pencurahan hati dan jiwa lah gitu ya. Kalau Ojan lebih ke merenungkan hati dan juga lebih bersedih lah. Dan kita bayangkan saja dari mulai SMP sampai sekarang cintanya ditolak ya. SMP kan 3 tahun, sekarang 3 tahun berarti 6 tahun ya. 6 tahun. Oh dan ini kita harus tepuk tangan dan juga applause dan respect ke Ojan selama 6 tahun bertahan dalam kehampaan cinta. Tapi dia tetap berprestasi. Tepuk tangan. Di kabarnya adat najan hirup. Ojan nih, banyak teman-teman di antara teman-teman kita juga yang ingin seperti kita ya, Ya. ingin tapi mungkin mereka gua mampu nggak, harus kumaha sih carana gitu. Nah untuk cara bisa ikut Olimpiade ini menurut Ojan kumaha sih Jan? Ya intinya mah kita percaya diri dulu aja lah. Terus hitung-hitung kita ngetes kemampuan aja, jangan berharap menang dulu. Nah gitu. Soalnya kalau berharap duluan suka sakit di akhir. Karena ATD. Upami Cep Dani. Tadi pertanyaan sih Jan? Jadi sebelum Jadi apa yang membuat kumaha sih supaya kan teman-teman kita banyak nih sebenarnya yang mau ikutan, cuman mereka tidak tahu kumaha memulainya atau seperti apa sih memotivasi dirinya itu gitu kan. kalau dicoba dulu aja Pak. Dan diiringi dengan doa. Weh. Doa ya, doa ibu. doa ibu. Bus Tasik Jakarta. Selalu jadi pokoknya mencoba dulu, selalu mencoba try. Urusan menang dan kalah mah bukan urusan kita ya. Iya. Tapi urusan bagaimana kita mengisi soal itu ya. Kalau Karin ngomong Karin? Kalian sih kayak seperti Fauzan dan Dani Pak. Meneleceh. Bung. Sok we, nggak apa-apa ngomong aja, durasi masih lama ini kita Ya, sampai maghrib loh kita. Ah? Ya gitu Pak, kabar mah Ya, gitu nggak apa-apa. Pak, apa sabinya? Ya inti nama kita. Nah terus ini ya, dari sekian banyak mata pelajaran yang diikutin ya, Ya. kan tentunya ada kesempatan ketika di Olimpiade sana ya, di Olimpiade yang online, terus juga ada mungkin di tempat-tempat yang tidak online dan offline. Nah selain mata pelajaran atau mata Olimpiade yang kamu ikutan, ada nggak kalau Dani ya senang ke mata pelajaran lain yang tidak ada di Olimpiade? Apa dah? Seni budaya Pak. Seni budaya. Apa keinginan Dani di seni budaya tadi dan harapan ke depan Dani dengan seni budaya itu? Dani pengen seperti apa sih sebenarnya? Pengen masuk universitas. Oh ke apa kalau yang di Bandung teh? ISB. ISBI ya? Nah itu Pak. Ya? Ya ISBI. ISBI. SBI. Ya. ISBI. Jadi Dani mah sebenarnya mah ke seni budaya. Ke seni budaya. Tapi kebetulan Olimpiadanya nggak ada ya? Nggak ada. Belum. Nanti saya bikinkan lah. Saya telepon. Punten Pak Rektor ISBI-nya. Iya. Abis teh gaduh sahabatan pinjol.
Oh, malah tadi lebih ke seni budaya ya. Ya, lebih ke seni budaya. Tapi selama ini apa yang kamu lakukan untuk bahwasanya kamu tuh senang dengan seni budaya? Misalkan kamu ikutan tari atau juga silat atau nunggulan batur gitu. Kan seni dan budaya itu seni kita loh. Ya. Nunggulan batur itu seni kita. Apa dan? Di tari sih Pak, ikutan tari. Dari di sini? Di Enggak, sini. di sekolah. Di sini. Suka tani ngali, Bapak. Emang privat Pak. Oh, dan tari umum tunggu acuk gitu. Ya kan kadang-kadang penari kan gitu kan. Saat pakai kemben doang laki-laki. Oh, enggak gitu ya. Seni budaya. Kalau Dani lebih ke seni budayanya ke bidang apa, Dan? Ke apa? Jadi maksudnya kan ada yang misalkan seni itu salah satu kan pencak silat itu termasuk itu. Apa ke tari atau misalkan ke teater atau seni rupa? Tari sama seni rupa. Patung gitu ya, gitu. Patung, melukis jiwa dalam hatiku. Siapa juga jadi Ojan mah budang we lah bener gitu. Kalau Ojan selain tadi mata pelajaran yang diikutan di Olimpiade, sebenarnya Ojan lebih tertarik ke bidang apa sih, Jan? Ya saya mah sebenarnya dua sih. Yang pertama itu informatika saya. Oh. TK. TK. Di mata pelajaran sekolah sama. Kebetulan sejarah. Oh. Jadi pas sebenarnya Ojan ya sekolah di Guna Cipta karena ini kita tuh bukan bergelimang ya, memang bergelut ya. Bergelut dengan informatika ya. Informatika kan kita jaringan internet, terus koneksi internet. Nah, seperti halnya juga perusahaan yang menaungi sekolah ini juga kan di bidang IT ya, internet teknologi. Sebenarnya Ojan sangat pas banget. Jadi tinggal di sini nanti Ojan menggali potensi Ojan bersama guru-guru yang ada di sini, para tutor-tutor di sini. Pak, tolong latih saya dong di dunia ini gitu kan. Mumpung ada kesempatan ya sampai bulan Maret April mungkin ya. Iya betul. Bulan Maret April gitu. Nah kalau Karin sendiri, Karin lebih ke agamis ya. Agamis. Karin mah jadi ustadzah kayak jadi mamah dedeh, pengganti mamah dedeh. Amin. Amin. Cuman mesti bukan kayak Iya, bidangnya ya. Lebih ke apa kalau Karin? iya benar tadi. PAI. Ada dua sih Pak maunya mah. PI sama MTK cuman MTK teh Iya. sieun tekataikan. Walah, tidak ada Tapi kan pelajar. belajar dulu kan Iya. pasti Bapak juga MTK opat. Iya, belum opat gitu. Kan ranking hiji paling gede. Bapak kayak opat berarti deket tah. Batur mah 10 nilai itu Bapak mah opat berarti udah mau ke ranking ke-1. Itu. Banyak hal yang memang yang kita tidak bisa prediksikan dan bisa tidak kita gambarkan ya. Ketika keinginan kita untuk mencapai sesuatu hal tapi kemampuan otak kita juga keterbatasan ya. Tapi tetap tentunya ada motivasi tersendiri sehingga kita memacu untuk bisa mendapatkan prestasi itu atau juga bisa kita menggali potensi-potensi tadi ya. Sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, Dani untuk mencapai prestasi yang tadi menjadi pemenang medali perak atau juga bahan perunggu, selama ini ngapain aja sih Dani? Gitu. Iya, di rumah atau di sekolah gitu kan. Tentunya kan itu butuh perjuangan ya. Ketika ikut olimpiade untuk mencapai itu kan kalau misalkan kita tidak biasa untuk belajar dan sebagainya kan merenan mau bisa meren gitu. Nah, selama ini bagaimana sih trik-trik Dani untuk bisa mencapai prestasi yang bisa Dani raih? Cari-cari di sosial media kayak Google Pak. Nah jadi ngapalinnya itu di Google, nggak di buku. Oh, jadi selain di buku atau pelajaran di rumah, tambahin lagi juga Dani di medsos atau juga di digital ya. Kalau Muhammad Fauzan Al-Auzan. Ya kebetulan saya kan ada pulang sekolah ini kan jam 6 pas teh kan saya kerja freelance gitu sampai jam 10. Ya. Nah, dari jam 10 saya optimalkan sampai jam 12 buat baca-baca buku. Kamu dari jam 10 masih belum tidur? Sampai jam 12? Saya jam 12 karena jam 2 Pak. Jam 2? Jam 2 namanya tidur? Ya. tahajud dulu apa biasa. Tahajudnya kan kudu sare heula. Itu kamu tiap malam nggak capek itu? Ya ada capeknya sih ada Pak, tapi kan namanya ingin meraih cita-cita sama Ya sebenarnya. ini sih. Tunjukkan ke orangnya gitu. Ya. Sebenarnya, tapi itu perlu dijaga juga ya kesehatannya karena nanti kasihan kamunya tubuh kamunya ya, nanti tubuh kamunya kan kita kan perlu istirahat ya.
Kalau misalkan tidur dulu jam 10, jam 2 bangun aman, jam 2 sampai ke pagi lah gitu. Ya. Tapi kalau memang tertuntut untuk begitu ya mau tidak mau ya, Ya. berarti kamu harus mengganti tuh waktu istirahatnya. Ya. Kan sudah disiapkan katanya ya, Ibu Ustadzah, 8 jam untuk ibadah ya, 8 jam untuk bekerja atau berkarya atau belajar, 8 jam untuk istirahat. 8 kali tilu itu 24. Matematika. Nah, berarti Ojan setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, Ojan belajar menggali apa yang itu sehingga akhirnya alhamdulillah dapat prestasi ya. Ya. Berarti, nah kalau Karin kemarin untuk mendapatkan prestasi seperti ini ngapain aja sih trik-triknya kemarin itu? Trik-trik Karin sih kan Pak, Karin mah gimana? Jadi Sedih wae. Ketika pasti Karin ngomong pasti sedih. dari perjuangan Karin, dari perjuangan ya misalnya dulu sih kan Pak, orang teh izin nama Pendiam. bukan pendiam, jadi kan agama teh kurang nih Pak. Oh. Tak semenjak Karin ngaji, terus Karin Hidayah, sama hidayah. gitu ya, terhidayah sama Ibu Karin gitu. Tapi kayak gitu, jadi pas Karin mulai dari kelas 5 gitu, Karin belajar ngajar-ngajaran kecil gitu, terus sampai sekarang ngajar sekolah agama kayak gitu. Jadi ilmu juga di sana juga ada gitu Pak, dari buku-buku yang dikasih sama ibu buat ngajar anak-anak sekolah agama, jadi terinspirasi sama. Oh, jadi Karin mah melatih segala macam teh mengajarkan kepada orang lain. Benar, karena al ilmu bil amalin kasajarin bila samarin ya. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Jadi kalau diamalkan pohon itu akan selalu Akan selalu berbuah. berbuah. Jadi benang we kurang banyak. Hebat istimewa. Oke, mungkin ini juga detik-detik terakhir kita ya untuk meninggalkan dunia sebenarnya. Dunia ini ya. Nah, akan ada yang disampaikan mungkin buat adik-adik kelas Dani atau juga buat teman-teman di luaran sana yang teman-teman pelajar atau juga teman-teman yang mungkin menjadi viewer dan juga penonton setia kita dan Asalnya itu cuma semangat aja dan jangan apa ya, jangan takut untuk mencoba. ya. Jadi Dani juga ya jangan takut untuk mencoba, terus coba terus aja walaupun ketikung juga kalau coba lagi. Kalau Cep Ojan, jangan dulu Ojan, ini dulu Karin. Maksud terus we gitu, harus Ya sama disilang-silang. sih Pak, jadi buat adik-adik semangat ya Pak. Ya sih, jangan takut untuk mencoba lah gitu, sama kayak Dani juga gitu tadi. Intinya semangat. Tidak akan ada hasil kalau tidak ada perjuangan. Iya. Terima kasih ya. Kalau Ojan mungkin ada yang sampaikan. Ya intinya mah terus berusaha merubah nasib dan jangan pasrah sama keadaan lah. Saya selalu ada jalan kalau pengen berusaha. Dan ini mungkin ada dari dua orang ini ada pesan spesial buat dia yang di sana. Silakan Mas Dani dulu. Ada. Dong kita Pak. Bukan bidangnya. Ya, kita skip aja ya, itu mau urusan nanti. Tapi yang jelas para subrek. Ini Pak ada yang ditanyakan. Oh ya, silakan Pak. Oke. Dari siswa kelas 10 nih ya Pak ya. Siswa kelas 10. Dari siswa kelas 10 katanya nanya untuk ketiga narasumber sekarang. Ya, saya berarti narasumbernya, dia hostnya. Iya. Ketiga narasumbernya untuk Kak Fauzan, terus Kak Dani sama Teh Karin. Siapa support system yang bisa membuat akan tetehnya terus menjadi siswa berprestasi? Support system. Support system yang iya. berpengaruh besar. Yang mensupport mereka ya. Saya ngerti motivasi, misalkan Dani si dia yang pernah hilang lah gitu. Dari mana Pak? Siapa dulu? Dari ladies first, silakan. Ini kalau dari saya sih support system sehari-hari pasti orang tua, terus kedua guru Karin, ya terus yang ketiga secret itu Pak. Emang gak ada sekretnya? Secret. Kami Ojan ada dan yang memotivasi atau yang mensupport. Wah, alhamdulillah saya banyak sekali dukungan dari Siapa yang paling utama lah yang membuat itu? Yang paling utama sih ada 3 Pak. Pertama dari orang tua, kedua guru,
ketiga dari teman-teman sekitar saya. Termasuk saya. Kamu berteman. Ojan punya teman juga di sini. Pak, ini Pak. Dani. Oh, Dani juga sama. Yang pertama itu dari orang tua gitu kan. Yang pertama dari orang tua, yang keduanya dari guru-guru, juga Capsek. Yang ketiganya itu dari ya teman-teman juga, saling support. Jadi mereka selalu mensupport apa yang kamu lakukan ya. Nah kalau sebelum berakhir itu kalau ikut-ikutan gini awalnya itu bebeja nggak ke guru atau ke kepala sekolah? Enggak. Nggak pernah bebeja? Enggak. Gelap ini, ilegal ini. Atas nak. Oh, jadi supres ya apa? Ya. Surprise. Surprise ya, kejutan. Jadi kamu ikutan dulu baru setelah dapat medali baru bebeja. Coba aja. Jadi belum ngasih tahu. Nah kalau mau ngasih tahu dulu mah bisa era ya. Enggak juga. Pokoknya kalian mungkin ingin memberikan sesuatu tapi jangan diembar-embor lah mungkin ya. Tapi ternyata kalian dapat juga sama kita ya. Kenapa kita membawa kalian ke sini juga? Karena ini mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman yang di luar sana, adik-adik kelas kalian atau juga mungkin yang lebih senior juga, karena prestasi itu dicapai bukan hanya untuk kita saja, untuk siapapun itu, dari mulai yang paling kecil umurnya sampai ke yang paling tua kapan saja ya. Seperti saya misalkan udah tua kan bisa berprestasi. Iya, misalkan saya lomba rambut diputihin atau dibotakin itu pasti akan lebih cepat daripada Dani dan juga Ojan. Yang gampang we nyokot olimpiade atau lomba perut pabuncit-buncitan. Iya mah akan lebih cepat olimpiadenya ya. Ini. Oke ya, mungkin waktu kita sudah berjalan hampir 3 tahun 14 bulan ya. Berbicara dengan ini tidak terasa ya, karena memang obrolannya sangat mengasihkan dan juga penuh penuh makna dan arti ya. Sekali lagi prestasi itu dicapai tidak instan ya, karena yang instan itu adalah mie biasanya. Nah, tapi ya banyak juga makanan yang instan yang lainnya ya. Dan tidak ada orang yang sempurna kecuali rokok, Anda yang the backbone ya. Dan yang paling utama Allah kan Subhanahu wa taala itu ya sebetulnya. Ya. Yang jelas apa yang membuat kita menjadi berprestasi adalah kerja keras ya. Dimana prestasi itu harus dicapai dengan usaha, doa dan juga kerja keras tentunya ya. Oke. Dan jangan lupa selalu pastikan bahwasanya Anda semuanya, viewer semuanya selalu ada di channel Guna Cipta. Jadi kita boleh saksikan nanti setiap minggunya di channelnya apa? Official Guna Cipta. Official Guna Cipta. Ya, ini adalah host yang sangat pelupa ya kadang-kadang. Kalau itu juga ya. Kalau Jadi, saya Pak, untuk nanti di episode selanjutnya mungkin siswa-siswa berprestasi ini akan berkesempatan menjadi host, Pak. ya. Master of ceremony-nya gitu. Jadi untuk minggu depan mungkin atau minggu depannya lagi mungkin mereka bertiga host, saya bintang tamunya. Boleh, Ya. boleh. Selalu ya di Official Guna Cipta, dan juga pastikan sekali lagi kita ingatkan untuk pastikan Anda adalah orang pertama yang daftar ke Guna Cipta tahun ini ya, entah itu SMP, SMA, SMK, terutama di SMK dan SMA itu ada digital system, kita keterkaitan atau kita sudah bekerja sama dengan perusahaan di bidang IT, di mana siswanya nanti sekali lagi siswanya selain sekolah di sini kelas 2 dan kelas 3 itu mereka sudah bisa magang atau sudah bisa bekerja di perusahaan, yang artinya ketika mereka sudah magang, kesempatannya karirnya bagus atau pekerjaannya bagus, mereka tinggal menunggu ijazah keluar udah langsung kerja. Artinya ketika dia sekolah dia sudah mendapatkan upah, kan keren. Sekolah daya jika nama manuk itunya rada sesah melarian sekolah gitu. Cuma di mana, Pak? Cuma di Guna Cipta. Ini pas karena di sini adalah saatnya menggunakan kesempatan dan ciptakan kesuksesan. Dan jangan lupa follow iya nu kablana sih. Dan ini aja dah follow dan atak gitu lah. Subrek dan sebagainya lah. Follow. Komen ya coba. Dan jangan lupa follow IG. Ya follow. Follow IG Yayasan YLP Guna Cipta ya. YLP Guna Cipta ya. YLP Guna Cipta. Terus juga Dan YouTube-nya. Terus juga jangan lupa subscribe. Subscribe. Subscribe channel YouTube kita apa? Official Guna Cipta. Official Guna Cipta. Ya.
Setiap hari. Setiap hari Kita. setiap hari saja. 1 minggu pasti ada. Ya, jadi sebenarnya tiap hari juga kalau diklik pasti ada videonya ya. Jadi silakan tiap hari untuk subscribe ya. Sebrek. Kasihnya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Loncengnya pasti tarik pisan di dia banyak. Ya, karena dari sini sampai ke kontrakan juga nyampe suaranya. Ya. Oke, pokoknya sekali lagi pastikan bahwasanya adalah orang-orang yang berprestasi dengan kerja keras dan usaha dan tentunya doa. Tidak ada hidup yang mudah karena hidup ini penuh dengan perjuangan. Satu prestasi yang mereka dapat itu tentunya penuh dengan perjuangan, penuh dengan kerja keras dan juga doa dari orang tua dan juga kalian semuanya ya. Tong poho ibadah. Nah, mantap. Ya, saya si ganteng sih sebenarnya mah ini mah. Ganteng kok. Pokoknya saya yang selalu mengawal di setiap harinya di setiap channelnya di Oguchi ini Obrolan Guna Cipta akan ketemu lagi di babak-babak selanjutnya ya, babak tambahan bersama bintang-bintang tamu yang lebih dahsyat lagi, yang lebih keren lagi, yang datang ke sini lebih banyak lagi. Sekarang 3 orang, mungkin nanti 16 orang akan jadi tamu kita. Ya, karena kita akan pindah-pindah dan pastikan juga ini selalu ada di Pojok Baca, terutama buat siswa Guna Cipta datang ke sini kita ramaikan Pojok Baca karena di sini adalah gudangnya ilmu. Well ya, kita kan ya. Terima kasih sekali lagi buat Kang Dani, Kang Ozan, Teteh coba. Karin. Oh, Teteh Karin. Ya. Dan saya siapa ya lagi ya? Hah? Saya Sastia Meka. Mencoba terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.